Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas satu saham yang saham ini saya pegang satu-satunya sampai saat ini dan saya all in di saham ini dan saya eh, rencananya akan pegang saham ini dalam jangka panjang karena prospeknya masih sangat besar dan saya yakin nilainya di masa depan akan sangat tinggi karena nilai pada hari ini masih murah banget gitu. Menurut saya masih murah banget sahamnya dan masih punya potensi kenaikan harganya yang lebih tinggi lagi. Untuk sebelum itu, kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu di subscribe dulu, like, komen, dan share. Thank you. Langsung kita mulai pembahasannya. Nah, di sini saya akan membahas yaitu eh, saham WiFi. Nah, jadi saham WiFi adalah satu-satunya saham yang saya pegang sampai hari ini dan saya yakin akan pertumbuhannya di masa depan. Nah, ini tanggal 19 Februari 2025. Saya akan mengasih tunjuk screenshot bahwasanya hanya saham ini yang ada di portofolio saya, jumlahnya ya 50% dari cash saya, 50%-nya lagi saya pegang karena itu sebagai manajemen keuangan saya untuk menjaga-jaga apabila sahamnya turun dalam supaya saya masih punya uang untuk average down. Itu strategi money management saya. Nah, di sini saya akan kasih lihat sahamnya, eh, portofolio saya di sini. Nah, kalian bisa lihat di layar ya. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa saya bisa yakin sama saham WiFi dan saya beli saham ini? Kadang saya kan udah beberapa buat video di channel ini, menganalisa saham WiFi gitu. Nah, di channel di konten yang di channel saya itu beberapa komentar saya lihat ada yang komen kayak gini, misalnya, "Jangan percaya sama saham saham kalau udah dibahas sama influencer, mereka pom-pom, takut harganya jatuh," misalnya gitu. Sekarang gini, yang ngomong kayak gitu itu, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saran saya lebih banyak belajar lagi aja. Kenapa? Karena nggak bisa investor investor kayak saya ngepom-pom wifi itu nggak bisa kawan-kawan. Ngepom-pom saham itu juga harus kalian pahami. Ngepom-pom saham itu hanya bisa dilakukan kalau market cap sahamnya itu kecil. Kenapa? Kalau market sahamnya itu kecil, volumenya kecil, bisa digerakin dengan gampang. Itu artinya ngepom-pom saham dan caranya ngepom-pom saham. Bagaimana cara seorang investor retail yang subscribernya cuma 5.000 ngepom-pom saham wifi market capnya 4 triliun? Udah gila. Yang logis sedikit lah, yang masa udah di bursa berapa lama itu aja nggak tahu gitu kan, lucu. Market cap wifi ini 4,1 triliun, bikinlah volume pergerakannya satu hari itu 1%-nya aja, berarti kau 4 triliun, 10%-nya 400 M, berarti kau harus ada 40 M untuk ngepompon wifi. Dari mana uang 40 M? Astaga, nggak bisa kayak gitu kawan-kawan. Jadi saham-saham yang bisa di saham-saham gorengan, saham-saham yang bisa dipompom itu, kalian lihat, tinggal lihat dari sininya aja loh. Kalau market cap-nya itu misalnya di bawah 100 M, di bawah 50, bahkan di bawah 100 M itu, kalau 100 M itu sulit karena besar uang 100 M itu. Nah, gini lah, kalau misalnya 4T market cap-nya adalah misalnya, ini mengandai-andai ya, misalnya aku besar kali lah gitu kan. Eh, 4T, katakanlah aku harus bisa punya 1% aja untuk menggerakkan volume, ya kan? Berarti aku harus punya uang 40 M. Dari mana uang 40 M? Astaga, kalau aku udah punya 40 M, ya nggak peduli juga aku eh, sama orang-orang yang bilang-bilangin ngepom-pom saham gitu. Enggak salah kawan-kawan. Jadi kalian harus paham, saham yang bisa dipom-pom itu yang market cap-nya kecil, yang market cap-nya berapa? Misalnya 50 M, 40 M.
Ya di bawah 100 M lah, itu saya kira memang bisa dipom-pom. Dan itu pun yang pom-pom harus ada uang banyak, kawan. Saya nggak punya uang yang sebanyak itu gitu. Nah, itu satu. Nah, yang harus kalian pahami. Kemudian, eh, nah udah kita fokus sama sahamnya aja ya. Nah, kenapa saya merasa saham WiFi ini di masa depan akan jadi besar? Karena projectnya kawan-kawan. Jadi kalau kalian sudah pernah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya tentang saham WiFi ini, sebetulnya target saya itu sederhana. Target saya itu kalau project yang dia akan menyebarkan internet ke 40 juta pengguna rumah tangga gitu kan. Nah, dia kan internet itu mau dia tebarluaskan kecepatan 100 Mbps per bulan, harganya 100.000 berlangganan kan. Nah, saya ada punya kawan yang kerja di bisnis ISP, Internet Service Provider. Kalau seseorang mau berlangganan itu biasanya nggak bisa sebulan gitu, malah ada per bulannya lah. Tapi ya katakanlah sebulan. Kalau dia bisa kasih penawaran 100 Mbps 100.000, itu pasti dia diincar orang karena itu murah banget 100 Mbps 100.000 itu. Nah, tapi saya nggak mau terlalu muluk-muluk untuk misalnya saya mengharapkan biarlah proyek besar itu berjalan seiring berjalannya waktu. Tapi dalam jangka dekat, saya hanya mengharapkan misalnya terrealisasi 1% aja dari proyek itu. 40 juta 1%-nya berapa? 10%-nya 4 juta, 1%-nya 400.000, ya kan? Berarti kalau ada 4.000 subscriber, 4.000 pelanggan, 400.000 kan, dikali 100.000 biaya langganannya per bulan. Nah, maka ada potensi laba berapa nih? 40 M, ya kan? Kalau kita setahun kan berarti ada 480 M. Nah, ini aja yang saya harapkan kecil. Kalau 480 M labanya kita bagikan dengan jumlah lembar saham beredarnya 2,36 M. Nah, potensi EPS-nya itu sekitar 203, ya kan? Katakanlah 200 saja EPS-nya. Dengan saya pakai PE ratio per 10 kali aja, per apa namanya? IHSG normal, itu harga sahamnya harusnya 2.000, ya kan? Nah, ini saya taksir kalau dia bisa realisasi 1% project aja. Ini belum saya hitung dari laba advertisingnya. Kalau kalian buka laporan keuangannya, kalian baca, itu ada dua penyumbang laba yang terbesar masih sampai saat ini. Itu advertising sama ya udah penyebaran teknologinya itu. Nah, itu potensinya ke harganya 2.000 gitu. Nah, ini harga sahamnya masih 1.770. Dia naik 5,67% hari ini. Kenapa? Nah, kalian harus tahu juga naik turunnya harga saham ini itu ada ilmunya kawan-kawan. Dia naik naik itu enggak bukan tanpa alasan, bahkan turun pun bukan tanpa alasan. Dia naik itu karena ada sentimen positif bahwasannya si WiFi sebentar lagi akan mengadakan RUU PSLB. Pengumuman resminya udah di-report, udah dilaporkan. Nah, kalian klik aja di sini ya ini. Pemberitahuan rencana rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, klik yang ini. Nah, hari tanggal waktu dilaksanakan Kamis 27 Maret. Tempat kantor Fatmawati, Mas Blok 3. Nah, Fatmawati Cilandak. Daftar pengumuman pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS 4 Maret 2025. Artinya apa? Kalau kalian masih pegang saham WiFi sampai 4 Maret 2025, kalian berhak hadir. Nah, saya akan hadir kalau saya dapat undangan dari email nanti. Karena apa? Karena saya pasti akan tetap pegang sahamnya. Nah, RUPSLB itu biasanya membahas hal-hal yang besar, kawan-kawan. Contoh, dia mau penambahan modal atau dia mau ganti direksi dan komisaris. Pokoknya hal-hal yang besar lah gitu. Jadi saya merasa itu akan mendatangkan hal yang positif pasti. Nah, tapi kita nggak tahu rencana besarnya apa ya. Nantilah kita tahu, tapi ngelihat pergerakan harga sahamnya ya pasti direspon market positif gitu kan. Nah, beberapa hari ini kan dia ada turun tuh kan. Kalian juga harus tahu kawan-kawan. Nah, beberapa hari ini dia ada turun, kalian juga harus tahu kenapa. Kenapa alasannya? Kalian cek broker summary-nya. Ini vendor detektor kalian klik. Nah, ini broker summary tanggal 19 Februari 2025. Hari ini ya.
Tengok yang jualan ada siapa? Yang jualan ada CP. Volumenya berapa? Sebesar 3 lotnya sebanyak 22.500 lot di harga 1.709. Nilai uangnya itu kalau diuangkan ini di harga segini itu 3,9 miliar. Nah, kenapa harga sahamnya naik hari ini? Karena yang beli CC paling atas ini sebetulnya bisa kita totalin semua ke bawah, tapi lihat aja atas bawahnya gitu. Nah, lihat CC, Mandiri Sekuritas, ya kan? Mandiri Sekuritas. Nah, kalau kalian belum bisa baca broker summary ya belajarlah gitu kan. Nah, 44.000 lot dibelinya di harga 1.781. Uangnya itu berapa kalau diuangkan? 7,8 M. Jadi lihat dari yang paling atas aja total sekuritas yang beli lewat CC lebih banyak daripada yang jual. Ya otomatis harga sahamnya naik. Nah, tanggal berapa ya? Ini tanggal 19, 18 semalam, nah turun. 18 sama 17 kalau nggak salah turun. Nah, kita cek gitu. Ganti dulu ininya, tanggal 18. Ganti juga ini, tanggal 18. Nah, nah lihat yang jualan AK paling atas. AK ini broker apa? UBS Sekuritas Indonesia. UBS ini perusahaan asing. Jadi yang jualan itu asing, kawan-kawan. Tanggal 18. Itu kenapa harganya sahamnya turun cukup dalam. Kenapa? Karena lihat dia jualan berapa? Dia jualan 238.000 lot di harga 1.621. Dia buang barang totalnya 38,7 M. Nah, akad, ya kan? Kemudian kita lihat lagi tanggal 17-nya. Nah, itu yang buang barang, lihat. Paling atas. Totalnya kan lebih banyak daripada yang beli paling atas. Yang beli 6,5 M. Broker XL, Stockbit gitu kan. Nah, yang dia buang barang si angka 38,7 M ya. Pasti harganya jadi turun. Tapi kita apakah panik? Ngapain kita panik? Gitu bandarnya beli di 1.530 kok. Masa baca-baca gitu aja kita eh, harus tahu gitu kan. Nah, 17 YP beli banyak nih. Nah, YP naik syarat sahamnya berarti ya. YP beli. Oh, enggak, masih kalah juga. Karena si AK buang barang. Nah, tanggal 17 turun pasti kalau kalian cek. Dia buang barang 177.000 lot di harga berapa dia? 1.740. Nilai uangnya 30,9 miliar. Jadi si AK terus yang buang barang. Broker asing. Ya udah, kalian gak usah takut. Ownernya nggak pakai itu kok. Ownernya pakai apa? Rahasia dong. Kalau mau belajar lah. Tahu gitu kan cara bacanya. Oke, itu aja. Saya rasa saya tinggal update-update-nya tinggal di gini aja. Stream, report, kalau nggak news. Udah. Stream all-nya ini kalau ada nebar-nebar fear nggak usah kalian baca-baca banget. Jadi gini kawan-kawan intinya di saham ini. Kalau kalian tahu apa yang kalian beli, mau ditebar 1.000 fear pun kalian nggak akan takut. Baru kalau money management kalian bagus, kalian nggak akan takut sahamnya turun. Kalian justru ketawa dan senang. Kenapa? Karena kalian punya peluru untuk average down, kalian nggak takut gitu. Apa yang takut? Udah tahu kita prospeknya. Misalnya WiFi turun ke 1.500, apakah saya takut? Enggak. 1.300, apakah saya jual? Enggak. Walaupun average saya di 1.500-an, ngapain takut? Kita udah tahu arahnya kemana. Gitu. Jadi kalau kalian tahu arahnya kemana, ya udah santai aja gitu. Gak usah terlalu merah, 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 panik. WiFi sudah tidak punya masa depan lagi. Apa sih gitu? Berarti kalian nggak tahu apa yang kalian beli. Kalau kalian nggak tahu apa yang kalian beli, ya udah, nggak akan ada menangnya di saham ini, nggak akan ada tuannya. Yang ada hanya cut loss, cut loss, cut loss dan rugi terus sampai mampus. Ya udah, itulah. Kenapa kayak gitu? Karena nggak mau belajar. Baru nggak mau mempelajari sahamnya dan nggak mau belajar kayak mana cara menganalisa saham. Itu aja. Selesai. Hanya itu yang membedakan. Kalau misalnya WiFi tiba-tiba turun 1.700 ke 300 perak misalnya. Apakah semua orang gentar? Boy, kalau Kengong itu beli saham Bumi dari harga 1.000 turun ke 50. Goyang nggak dia? Enggak. Kenapa? Karena dia tahu yang dia beli. Di all in-nya lagi uangnya. Misalnya Andre Hakim lagi beli Pani turun sampai 9.000. Ditambahnya lagi. Itu orang-orang yang tahu apa yang mereka beli. Jadi mereka nggak takut. Jadi mereka slow.
Oke, itu aja kawan-kawan. Thank you ya. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan konten di video channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar saham dan masih mulai dari nol, kalian bisa mempelajari lewat ebook yang saya tulis. Untuk pembelian ebooknya kalian bisa pesan saja, tinggal langsung chat WA di nomor ini. Untuk kawan-kawan yang ingin lebih dalam lagi mempelajari saham dan mengetahui teknik-teknik khusus investasi supaya cuan bukan malah boncos, kalian bisa ikut kelas investasi saham saya dan kalian bisa langsung saja chat ke nomor yang ini. Nanti di sini saya akan masukkan kalian ke grup WA yang sudah saya buat dan kita akan belajar bersama di situ. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.